Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya di video ulasan untuk perdagangan tanggal 2 Juni 2021. Wow, bagaimana? Keren banget ya hari ini ya. Gap up, man. Tapi aduh, kalau bisa sih jangan sampai gap up sih. Tapi ya, itu salah satu kekurangannya kalau transaksi kita kecil. Jadi rata-rata transaksi kita kan biasanya kan pagi-pagi itu sepi gitu ya, nggak banyak. Dan tiba-tiba, bam, sentimen positif, satu sentimen positif membuat tiba-tiba di saat yang bersamaan banyak para pelaku pasar yang melakukan buy dalam waktu besar, dan kebanyakan karena takut ketinggalan, takut nggak dapat barang, jadi belinya di atas dan itu rame-rame, akhirnya ya terjadilah gap ya. Dan nggak main-main, langsung di atas skyline kita hari ini. Coba kita cek langsung ya. Langsung lompat ke atas skyline ya, ajaib banget. Dan sempat nge-swing dan swingnya juga di skyline lagi ya, di level skyline nge-swingnya, nggak jebol ya. Kalau kita harapin kan tadi turun dulu ya, tapi ternyata karena selisihnya itu hampir 1% lebih ya selisihnya. Jadi hari ini lompatnya itu kalau kita runut dari apa namanya, pas penutupan kemarin ya, kita kan kemarin IHSG penutupan di level 5947 dan hari ini langsung di 6031 ya. Kita berharap harusnya kan dia sekitar ini, dia lompatnya mencapai 1%-an ya, mencapai 1%-an. Ya, kita kita sih sebenarnya tidak mau dia sampai se ekstrim itu ya. 1,69% ya. Kalau bisa tadi dia nutup gap dulu ya. Nutup gap kan kalau nggak sampai 1% kan harusnya bisa ya. Dia turun dulu, nge-swing, terus dia balik lagi. Tapi nyatanya enggak. Turunnya cuma sedikit sekali ya. Merahnya cuma sebentar, habis itu dia langsung rebound lagi. Wah, itu momentumnya kuat banget. Bisa lihat juga di sini nih. Kita punya Smart Money Indicator. Dia punya volume luar biasa, naiknya masif ya. Keren banget hari ini. Dan ya, hari ini asing membukukan net buy 597,2 bio. Dan transaksi harian hari ini mencapai 12,9 triliun. Yang mana rata-rata transaksi 20 harinya mencapai 9,3 triliun. Jadi naik signifikan. Kita sudah sempat ulas di market review dan ulasan saham beberapa waktu yang lalu, saya sudah bilang ini transaksinya mulai naik loh ya, transaksinya mulai naik dan naiknya juga cukup masif loh. Dan nyatanya ya, ya ini efeknya ya. Ya kita berharap di bulan Juni ini terjadi perbaikan, pergerakan yang bagus ya. Dari bulan Mei kemarin ya, bulan Juni sesuatu yang bagus lah. Kemarin kita juga sempat bahas dan ya kita lihat dah beberapa hari ke depan. Mungkin kalau lihat sentimen positif yang ada, saya kok lihat kecil kemungkinan IHSG akan koreksi dalam waktu dekat. Jadi mungkin dia ninggalin gap dulu, nanti bisa koreksi lagi ya. Ya, kapan? Saya juga nggak tahu. Coba kita cek rekomendasi. Untuk rekomendasi besok gimana kira-kira? Ya kemarin kita ada rekomendasi kan, ada tebik. Hari ini tebik gila-gilaan. Dan ada Mari sayang banget ya. Mari sayang banget. Sempat naik banget. Terus koreksi ya. Saya tadi kena trailing stop. Ini saya lagi cari momentum untuk entry lagi. Ngomong-ngomong soal trailing stop, ini ada banyak yang bertanya mengenai trailing stop. Khususnya tadi ada yang masih ninggal kan tebik. Kalau Mari sebenarnya gampang sih kalau Mari. Kalau Mari itu trailing stopnya simpel banget. Tadi Mari naik sampai 10 persenan kalau nggak salah, atau 7 persenan saya lupa. Terus tiba-tiba dia nge-swing turun. Nah, waktu dia nge-swing, dari titik tertingginya sampai 7 atau 10%, dia turun 5 persenan, itu langsung kena trailing stop. Kalau saya sih langsung saya kena trailing stop. Jadi ketika dia naik tinggi 10% dan dia ngayun 5%, langsung saya auto 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 sell biasanya. Auto sell minus 5% saya jual. Baik pasang smart order maupun saya jual manual. Ya. Jadi kalau trailing stop
Seperti itu kira-kira ya, seperti itu kira-kira. Nanti lebih detailnya coba nanti kita lihat yang kasus tebik ya, kasus tebik kita akan bahas. Dan untuk besok rekomendasi saya pertama adalah Waskita, WSKT. Kenapa saya rekomendasi WSKT? Simple. Kemarin beberapa waktu lalu sudah sempat saya rekomendasikan juga, tanggal berapa saya rekomendasikan WSKT? Mungkin nggak di sini, mungkin nggak di rekomendasi ini, tapi saya tulis di grup, saya posting di grup. Dan hari ini kembali dia naik di atas selendang, yang mana saya lihat, wah ini trennya juga lumayan oke. Dan kita lihat terbentuk pola double bottom, terbentuk pola double bottom. Jadi saya lihat kalau pergerakan besok dia bisa breakout. Nah, kalau dia bisa breakout ini, yang mana pada saat ini itu juga sama dengan V-line kita. Jadi kalau dia bisa breakout V-line, berarti terbentuk pola double bottomnya confirm. Kita tinggal nunggu dia swing sedikit untuk dia lanjut lagi, ya. Target sementara saat ini sih, kalau dia memang kuat mampu ya sampai ke T3 lah. Kalau dia kuat mampu, atau kalau nggak sampai N-line sekalian di extension 2. Nggak tahu kita. Coba aja ya. Kalau lihat weekly-nya dia juga masih spekulatif sebenarnya. Kalau dia naik ke level 1200 yang mana ada di atas skyline weekly, berarti 1200 itu sampai ke T2 ya. Oke kah? Berarti range-nya benar ya. Antara T2 dan T3. Itu target kita sementara. Kemudian Antam katanya tadi saya jujur waktu menjelang penutupan saya nggak pantau market dan katanya ini ditarik. Nah, satu yang saya harus siasati adalah begini. Tadinya saya nggak mau rekomendasiin Antam karena ada gap tuh di bawah ini ada gap ya. Ada gap ini saya nggak mau rekomendasikan ini sebenarnya. Tapi saya lihat ini kan lagi sideways nih. Kalau dia bisa turun dulu, nutup gap dan dia bisa rebound lagi, itu oke banget. Secara sebenarnya Antam itu transaksinya udah mulai jumbo terus ya, dalam transaksi 20 harinya aja 400 miliar. Itu kan berarti rata-rata harian. Dan hari ini transaksinya mencapai 300 miliar. Berarti Antam ini sudah banyak sekali orang yang trading di Antam. Dan kalau lihat dia chart weekly-nya, ini juga minggu ini baru hari Rabu, itu transaksinya sudah 900 miliar. Padahal transaksi rata-rata mingguannya mencapai 10 triliun. Keren banget gak sih? Jadi saya lihat sebenarnya Antam ini udah gila-gilaan banget ya. Masih hot. Dan dia mantul dari level selendang. Potensial untuk breakout cukup besar. Jadi saya lihat di daily-nya, kalau dia mau nge-swing ya saya nawar-nawar di areal ini untuk kemudian dia bisa breakout 2700 kan mantap banget. Kalau sampai dia bisa mampu breakout 2700 ini, itu membentuk pola cup and handle. 1, 2. Biasanya kalau cup and handle, dia akan swing kecil lagi untuk rebound, untuk breakout. Jadi 2700 ini menjadi batas atasnya saya. Breakout 2700 silakan tambah muatan dan silakan untuk hold dulu ya karena saya lihat di sini juga ada gap. Di sini ada gap nih, ini ada gap. Di sini kan gapnya tinggal satu ini yang mesti ditutupin. Kalau dia udah nutup gap yang di sini, wah itu keren. Jadi dia harus nutup gap yang ini nih, yang di atas sekitar 2880. Kalau dia bisa nutup gap ini, wow, keren. Dan ini saya lihat pola cup and handle-nya ada di sini. Dia mungkin akan sampai ke level ini 2880, terus dia swing lagi. Jadi dia akan ke sini, terus dia swing lagi ke 2700, terus dia baru breakout lagi. Jadi polanya begini ya. Polanya begini. Kalau dia breakout loh ya, ketemu ini dia turun. Terus saya pola pakai ini. Dia turun ke sini. Terus dia mantul lagi, dia terbang. Jadi nanti akan tercipta pola mirip-mirip kayak begini nanti ya. Jadi ya kita lihat aja. Apakah jalan apa enggak? Ya berharap jalan ya, berharap jalan. Pada dasarnya dia lagi konsolidasi ya. Oke, itu Antam. Kemudian berikutnya adalah Pegas.
Pegas weekly memang dia masih di downtrend berat ya, tapi di daily-nya lumayan. Dia sudah di atas lendang. Yang mana beberapa kali dia nggak mampu naik di atas lendang, dan ini dia percobaan kedua. Nah, target saya dia harus bisa breakout ini. 1280 dan V-line. Yang mana level ini kan sekitar 5% sampai 9%-an dari atas lendang saat ini. Jadi itu sebabnya saya rekomendasikan buy untuk Pegas ini, dan kita bisa lihat dia breakout ini nih, bukan breakout tapi transaksi volumenya juga masif, gede banget ya. Jadi silakan Pegas dicermatin. Hari ini record per hari ini Pegas bahkan transaksinya 538 miliar. Tanda-tanda pergerakan yang rebound kah? Saya nggak tahu ya. Secara kita lihat sebenarnya Pegas ini eh, kalau lihat kita chart monthly-nya, dia sebenarnya ini lagi di support nih. Nih, lagi di support. Anggap kalau ini kita pakai ini, nah dia lagi di support. Sudah di atas support lah. Sedikit. Jadi ini areal best buy-nya sebenarnya di sini sih, sekitar sini. Bukan best buy, tapi confirm. Lebih confirm untuk buy ya. Nah ini, dia lebih confirm untuk buy sebenarnya memang di areal ini. Kalau jebol ini, jangan beli gitu. Tapi kayaknya dia udah mulai comeback. Pegas. Target sementara weekly, V-line dulu. Secara dia beberapa kali mentok ke garis V-line weekly, dia nggak kuat. Kalau dia bisa sampai sini kan lumayan tuh, 32% juga kan. Ya nggak tahu, siapa tahu jodoh ya sama Pegas, bisa kasih kita profit maksi. Itu Pegas. Oh, ternyata kalau tadi sorry balik. Kalau dia sampai di sini 1632%, daily-nya 1600. Wow. Wow, ada V-line. Ada N-line. Mampu nggak nih naik sampai sini? Coba kita lihat. Oke, mampu nggak ya? Nggak usah muluk-muluk deh. Dia sampai sini dulu aja deh. Kita ambil 12% dulu aja deh. Kalau 12%, saya rasa memadai lah. Pasti nyampe 12%. Urusan dia sampai ke 1.600, itu saya juga nggak yakin. Nggak yakin. Tapi nggak tahu. Namanya tidak dan tidak mungkin kan di bursa kan. Itu Pegas. Terus Tekim. Wah, Tekim, lihat kan, ternyata relevan ya, support ini cukup relevan, dia beberapa kali mantul dari sini ya, sempat. Nah, ketika saya gambar ini, kotak ini, dan sempat kita rekomendasi Tekim di sini, memang kelihatannya memang belum belum ketemu momentum uptrend ya, belum ketemu bottom sih. Buktinya dia turun lagi dan mantul di sini. Nah, kita lihat, semoga ini beneran. Beli, target kita sampai sini lagi. Kalau bisa breakout ini, wow, keren. Target kita dia harus bisa breakout ini. Kalau dia bisa breakout ini, wah, sip lah, Tekim. Weekly-nya, hebat ya. Ya, sedap nih. Sip, oke, itu Tekim. Mantul dari support ini, kayak dekat-dekat ini spekulatif buy, ya, boleh, silakan. Kemudian MPPA. Kenapa saya recommended MPPA? Satu, dia ada corporate action, entah benar entah enggak, untuk dibeli sama Gojek. Tapi terlepas dari itu benar apa enggak, kita lihat chartnya aja deh. Dia uptrend, pullback, uptrend, pullback, uptrend, pullback. Nah, kita tinggal lihat kalau dia bisa breakout ini 1180. Nah, ini kan range-nya sekitar 5%-an nih sama T1 sama level ini. Jadi kalau dia bisa ke sini 5%. Ambil 5% dulu, kalau dia bisa breakout, wow, ini mungkin bisa lanjut naik lagi MPPA ya. Secara V-line juga udah golden cross sama N-line. Kita coba lihat jangka panjangnya, sebenarnya dia downtrend berat nih. Ya, dan dia udah bisa rebound. Keren banget sih ini. Ngawur sih kalau saya bilang. Kalau lihat weekly-nya, dia sudah begini sih. Keren sih lihat weekly-nya. Ya, kalau lihat weekly-nya sih keren. Coba mungkin nggak ya breakout 1180 ini lanjut setelah dia tertahan level N-line. Kemarin koreksi tertahan level N-line untuk rebound lagi. Transaksi juga besar. MPPA. Aneh kan? Perusahaan dengan fundamental yang jelek tapi chartnya bagus banget. Itulah Indonesia. Kenapa saya bilang fundamentalnya jelek? Iyalah, pandemi kayak gini, sektor ini menurut saya
salah satu yang terkena imbasnya ya. Oke, itu rekomendasi saya. Semoga jelas ya rekomendasi saya ini untuk besok. Dan oke, kita sekarang jawab pertanyaan. Saya mau bahas dulu yang pertanyaan tadi. Yang pertanyaan tadi adalah eh, bagaimana handle tebik ya. Saya heran sekali. Tebik itu tadi ada beberapa yang tanya juga ya. Ada beberapa yang tanya tadi pagi. Mohon maaf, saya kalau japri agak susah jawabnya. Jadi harus tanya di grup. Dan kalau tanya di grup pun eh, saya kalau umpamanya belum sempat jawab, tolong ditowel lagi. Dan coach juga banyak kan di grup. Jadi silakan Bapak Ibu bisa tanya juga sama coach kita. Dan oke, konsultasi mengenai tebik ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita pasang trailing stop untuk besok ya, dan turun berapa persen dari penutupan hari ini untuk trailing stop besok. Kita coba dulu tebik. Tebik ini hari ini naik berapa persen? 8%, 8,49%. Nah, rule saya adalah minus 5 persenan kan, 5%. Besok kalau dia nggak bisa naik 2850, dia nggak bisa naik, dia nggak bisa breakout, berarti kita siap-siap jual di level 2660. Yang mana itu areal level ini setara dengan minus 5,3% dari harga penutupan hari ini, ya kan? Nah, tapi besok kalau dia naik lagi, breakout, level stop loss-nya di mana? Level trailing stop-nya di mana? Ya, kalau saya besok naik lagi, level stop loss saya ada di tengah-tengah candle hari ini. Contoh, range hari ini adalah di 2620 sampai 2810 ya. 2620 sampai 2810. Kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya ya, 2600 tambah 28 dibagi 2. Berarti 2700. Jadi kalau besok dia turun di bawah 2700, ya selesaikan. Yang mana sebenarnya mirip-mirip sama level ini ya, 2660 hari ini. Kan selisih sedikit aja, cuma selisih 40 poin aja. Kalau buat saya selisih 40 poin nggak ada arti sih, Pak. Jadi kalau besok dia ternyata nggak mampu, breakout 2850, begitu turun 2700 langsung saya selesaikan. Saya jual untung. Bukan jual rugi, ya, jual untung. Tapi kalau saya bilang sih tebik pada dasarnya momentum untuk reboundnya cukup besar. Secara ini dekat dengan all time high-nya. All time high hari ini, all time high ada di level 2850 kan. Dan hari ini 2840. Sedikit lagi breakout. Jadi besok kalau dia breakout dengan penuh tenaga besar, ya all time high, breakout. Jadi ya sabar-sabar aja. Secara ini kemarin hit all time high, dia koreksi, dan ini breakout yang kedua. Jadi menurut saya ini pola yang bagus ya, pola yang bagus dari tebik. Kalau lihat weekly-nya juga bagus ya. Uptrend, pullback, uptrend, pullback. Ini sudah uptrend lagi. Jadi kita berharap dia uptrend lagi setidaknya ke 3000-an. Kemudian pullback 2850 untuk dia naik lagi ya. Semoga menjawab pertanyaan ya. Pokoknya kalau saya kalau trailing stop sih biasanya minus 5 persenan. Minus 5% dari titik tertinggi saya jualan. Itu tebik. Dan semoga itu cara metode trailing stop. Semoga jelas ya. Oke, sekarang kita balik ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama adalah Adaro. Ya, pertanyaan pertama adalah Adaro. Dengan average 1219. Adaro 1219. Dan sekarang ada di 1260. Kalau lihat daily chart, bagus nggak? Bagus. Nah, saya cuma lihatnya satu. Ini pola yang bagus dan kita bisa lihat dia berusaha akan menutup gap. Dia akan nutup gap. Ini gapnya, dia akan nutup ya. Cuma gap ini kan dia di bawah ini kan juga ada nimbulin gap. Nah, biasanya dia mau kena gap, mau deket-deket ini baru dia koreksi. Jadi dia biasanya nggak langsung nutup gap. Jadi kalau deket-deket areal ini saya bilang sih boleh jualan dulu ya, boleh jualan dulu. Ini areal ini gap berapa sih?
Coba kita lihat ya, areal gapnya berapa sih? 1290 dan 1280 ya, sekitar 10 poin. Jadi kalau dekat-dekat itu 1270 silakan kalau mau jual ya. Harapan kita bisa breakout gap dan bisa terbang lagi, harapan kita. Tapi kalau dia nggak bisa ya sudah. Oke, itu pertanyaan pertama. Terus kedua adalah Breeze. Mau average up, target top selendang 2000-an dulu, tolong kasih saran. Breeze average 19, sekarang di 1925. Oke, mau average up. Pertanyaannya kan mau average up, target top selendang atau 2000-an dulu. Target saya pasti ke V-line dulu. Selendang sama V-line kuat mana? Jelas kuat V-line. Jadi kalau saya bilang, kalau dia bisa mampu nyampe ke V-line 2050 ini, ya jualan dulu. 2040 jualan dulu. Secara ini juga kan level T1. Atau kalau nggak jaga trailing stop. Yang mana kalau dia nggak mampu naik di 240, 2060, langsung jualan di 2040. Langsung jual aja dulu. Sekarang jangan pusing-pusing. Apalagi emiten yang lagi downtrend. Begitu udah cuan, jualan dulu aja. Ya, kalau bilang, Pak, nanti kalau umpama naik lagi gimana? Ya, yang penting kan kita sudah profit. Kalau sudah profit, mau jual berapapun, yang penting untung dan tinggal disyukuri. Kalau kita nggak mau mensyukuri, ya susah juga. Pengennya gede terus profitnya. 5% kalau kita dengan disiplin dan penuh rasa syukur, rasanya kalau 5 kali 5% aja udah 25%. Jadi jalanin semuanya dengan rasa syukur dan dengan kepala dingin, hati tenang, tidak FOMO, itu rasanya lebih mendidik dan lebih baik untuk mental kita as a trader. Pertanyaan kedua, BRPT. Boleh nambah spek buy besok atau tunggu breakout skyline? Ya, kalau besok bisa di atas selendang, selendangnya level 920, 921 ya. Berarti kalau dia bisa di atas selendang ya boleh nambah. Ya, silakan nambah. Kalau mau nunggu breakout skyline rasanya kejauhan. Saya rasa selendang bisa jadi patokan. Secara beberapa kali ini breakout selendang kita boleh beli dan nyampe ke skyline. Kalau dia di atas selendang nyampe ke V-line. Breakout selendang rasanya mungkin nyampe ke skyline. Beda cerita kalau dia nggak mampu breakout selendang. BRPT ini sebenarnya termasuk yang gampang sekali ditebak. Termasuk gampang ditebak. Jangan ya ya winner stocks gitu loh ya, tapi nah contoh kayak V-line, N-line ini ya, dia nurut nurut banget, ketemu N-line rebound, ketemu N-line nih rebound ya. Jadi kita lihat sebenarnya kalau dia belum mampu breakout selendang ya selesai sudah ya. Jadi selendang jadi acuannya dulu ya, jangan skyline terlalu jauh. Lihat yang dekat dulu, target terdekat di mana. Jangan lihatnya pengennya jauh-jauh terus. Lihat target yang dekat dulu. Sekarang Cepin, average-nya 6625, apakah layak average up? Berapa persen dari lot yang sudah punya? Layak average up. Cepin layak banget ini Cepin layak average up. Dan berapa persen? Maksimum 50% atau maksimum 75% dari yang sudah punya. Mamanya sudah punya 10 juta, Bapak Ibu bisa nambah lagi 5 jutaan. Ya, ini oke. Cepin. Weekly-nya juga bagus tuh. Oke banget. Kalau bisa di atas selendang weekly kan cakep nih. Selendang weekly ada di level 6980-an, sedangkan daily-nya 6980 itu dekat sini. Hari ini tertinggi 6900. Berarti sudah dekat banget. Jadi kalau dia bisa di atas 6900-an, potensial untuk naik cukup besar. Itu Cepin. Kedua MTech. Levelnya average 2380. MTEX masih sideways ya, 2380 deket sih. Jadi kalau dia bisa breakout resisten ini mestinya sih lanjut. Jadi kita lihat ini ada resisten, karena sideways belum mampu breakout dan ini bawahnya supportnya. Jadi kalau dia bisa breakout 2440 bakal bagus sih. Ini kalau lihat weekly-nya sih juga masih bagus banget tuh.
rapi sekali. Ini nggak usah khawatir sama emiten ini. Kemudian ERA, apakah boleh average down untuk besok di average-nya 630? ERA, average sekarang 610. Kalau mau average down boleh nggak? Rasanya boleh. Secara dia ada di atas lendang, candle-nya juga biru, tua, boleh average down. Silakan dengan target 63, 640 dan 660. Kalau breakout 660 udah keren karena all time high-nya di 700 ya. Terus ISAT 6.700, apakah besok memungkinkan untuk break 6.800? Tadi saya bilangnya breakout 67 berapa ya? Saya lupa. Coba lihat. 6775 ya, 6775. Jadi kalau breakout 6775 ini ya udah selesai. Tadi saya bilang kan kodenya tunggu beli beli above 6775, tapi ternyata hari ini nggak nyampe 6775. Nah, dan kemudian 6.600, apakah terpentok top box dan turun dulu sebelum naik lagi? Ya, saya nggak tahu, Pak. Tapi 6775 resistennya. Ya, kalau bisa breakout 6775 baru valid untuk buy. Kalau belum tuh breakout 6775 ya belum valid untuk buy. Oke. Kemudian mari, average-nya ada yang 340. Wadaw, 340. Average-nya juga ada 316. Sudah TP mau masuk lagi dan 359. Jam 10 masih bertahan di 348. Apa ini? Tapi kenapa turun menjelang penutupan? Ya, ya gitu deh. Tadi kan, nah ini. Harusnya tadi begitu dia naik, dia kan tadi naik banyak, set, hampir naiknya kira-kira 10 persenan ya. Terus begitu turun 5 persenan, kena trailing stop harusnya. Langsung jualan. Saya tadi langsung auto sell sih, tapi pada dasarnya saya lihat transaksi juga masih bagus. Jadi besok potensial untuk rebound lagi cukup besar. Jadi hold dulu aja. Besok kalau breakout 336 silakan beli lagi. Langsung tubruk lagi aja. Langsung beli lagi aja. Kalau breakout dia rebound di atas 336 beli lagi. Secara dia juga all time high ya. Terus ya namanya juga saham gorengan. Jadi jangan kaget kalau ada kayak gituan ya. Same 543 target berapa ya? Same 543 dan targetnya berapa? Pertanyaannya kenapa beli Same? Gitu aja saya pengen tahu dulu. Kenapa beli Same? Kalau saya bilang target harus jelas. Kalau bilang, Pak, saya beli Same karena dia di level support dan target saya di top box. Ya, kalau gitu beli deket-deket ini harusnya di 500-an. 520, 525. Target di sini dulu, ya sekitar 600-an. Jadi besok kalau dia lanjut lagi, cicil beli. Tapi ingat ya, ini masih sideways, jadi range-nya beli di sini. Range ini, ya. Beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Begitu dulu sementara, ya. Jangan yang muluk-muluk. Pertanyaan terakhir, SMRA, average-nya 955. Nah, saya kasih kode tadi SMRA ya. Jadi gini, karena saya lihat satu dia udah di atas skyline dan dia potensial rebound. Properti kan kemarin saya sudah bilang di market review ya. Properti ini at the bottom dan potensial rebound. Dan SMRA, CTRA, saya sudah kemarin udah sempat sebut juga, CTRA juga oke nih. Besok kalau ini juga lagi support kan, lagi di support juga. Jadi besok kalau dia rebound dari level ini, bank target 1.10, jual 1.10 dulu. Yang mana sampai sini 10 persenan. Atau kalau nggak target sampai ke T2 dulu juga oke ya, itu 7 persenan. Jadi main pendek dulu aja ya. CTRA, P1, ini juga sama nih, tuh lihat. Ini lagi sideways semua, lagi sideways ya. Anggap ini nggak ada skalanya, jadi jangan pakai ini untuk acuan. Oh, targetnya gini ya, jangan. Pokoknya range, ini main range saja dulu, main range. BSDE. Nah, kan semua range-nya begini semua. Ini at the bottom semua. Jadi jual ketika sampai di sini ya. Nah, ini range-nya, bergeraknya di sini. Ini BSDE juga layak nih untuk diserok juga ya. Tapi harus sabar loh ya. Ini properti nih. Tak lupa BBTN. BBTN juga kelihatannya sudah di bottom nih. Kalau besok bisa breakout ini juga oke, menarik.
Ini bonus-bonus nih, bonus buat kalian semua. Ini juga BBTN juga add support. Jadi kalau dipanjangin BBTN, ini add the support ya. Ini kalau saya lihat, ini resisten di sini, support di sini, support di sini, dan support di sini. Dan kalau rebound ini bisa breakout V-line dan skyline. Ini menarik untuk dicermati BBTN ya. Silakan, silakan BBTN juga menarik nih. Saya kasih tanda dulu deh. BBTN ya, silakan untuk buy on weakness. Tadi saya juga udah bilang P1 ya, emiten properti buy on weakness juga. Rasanya dalam waktu dekat sektor properti akan jadi gerak ya, karena ini udah murah nih sektor properti saat ini. Sudah di bawah banget. Oke, itu dulu ulasan dari kita dan nggak terasa sudah setengah jam. Sudah boring juga kali ya. Oke, itu dulu. Semoga market besok kembali memberikan kita profit yang maksimum lagi. Oke, ya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ini COVID lagi tinggi dan disiplin dengan masker dan lain-lain. Oke, stay safe semua, stay healthy, and God bless.